Assalamualaikum teman-teman. Pernah kepikiran gak sih, kok kita bisa lihat warna-warni yang indah di sekeliling kita? Atau kenapa ya kita punya bayangan yang suka ngikutin terus? Nah, hari ini kita bakal berpetualang ke dunia cahaya yang penuh keajaiban. Udah siap? Oke, pertama-tama yuk kita kenalan sama seorang anak hebat bernama Zubair. Zubair ini punya satu teman yang setia banget nemenin dia belajar setiap malam. Penasaran siapa temannya? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Lihat deh Zubair, dia lagi asyik banget baca buku di bawah sinar lampu belajarnya. Karena ada lampu itu, semua tulisan dan gambar di bukunya jadi kelihatan jelas banget. Lampunya ini udah kayak sahabat baik yang bantu Zubair jadi anak pinter. Coba kalau nggak ada lampu itu, wah kamarnya pasti gelap gulita. Coba kita bayangin sama-sama ya, tiba-tiba, ceklet, lampunya Zubair padam. Wah, apa yang terjadi ya? Zubair masih bisa lanjut belajar nggak? Kayaknya nggak bisa ya, semuanya langsung jadi gelap. Nah, dari sini aja kita udah tahu kan betapa pentingnya cahaya buat kita. Lampu di kamar Zubair itu memang penting banget. Tapi, teman-teman tahu nggak, ada sumber cahaya yang jauh lebih besar, lebih hebat, dan lebih dahsyat lagi. Ini adalah hadiah super istimewa dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Yuk kita lihat. Coba dibayangin kalau dunia ini nggak ada cahaya. Pasti kita nggak bisa lihat indahnya bunga yang warna-warni, atau pelangi setelah hujan. Bahkan, tanaman pun nggak akan bisa tumbuh. Nah, cahaya dari Allah inilah yang bikin dunia kita jadi tempat yang super indah dan penuh kehidupan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, benda-benda yang bisa bikin cahayanya sendiri itu punya sebutan keren loh, namanya sumber cahaya. Matahari itu sumber cahaya paling besar. Terus ada lilin sama lampu belajarnya Zubair tadi. Kalian bisa sebutin lagi nggak contoh sumber cahaya yang lain? Mungkin api unggun? Atau senter? Betul semua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Siapa sangka cahaya itu ternyata punya kekuatan-kekuatan super rahasia loh. Mirip kayak pahlawan super di film-film. Siap membongkar semua rahasianya? Ayo kita mulai petualangannya. Kamu pernah perhatiin nggak kalau lagi jalan di bawah sinar matahari, ada sosok hitam yang ngikutin terus? Itu kan bayanganmu. Lucu ya, dia kayaknya nempel terus. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa sih bayangan itu bisa muncul? Ini dia kekuatan super yang pertama. Cahaya itu jalannya selalu lurus, kayak penggaris, nggak bisa belok-belok sendiri. Nah, karena badan kita ini padat dan nggak tembus cahaya, kita jadi menghalangi jalannya si cahaya. Makanya di belakang kita terbentuk area gelap. Itulah yang kita sebut bayangan. Keren ya? Tapi tunggu dulu. Nggak semua benda bisa bikin bayangan gelap loh. Coba deh, kamu sinari gelas kaca pakai senter. Cahayanya pasti langsung tembus. Benda-benda yang kayak gini disebut benda bening atau transparan. Makanya kita bisa lihat air di dalam gelas kan, soalnya cahaya bisa lewat. Tiap pagi sebelum berangkat sekolah pasti kita ngaca dulu kan, buat sisiran atau ngecek baju udah rapi atau belum. Tapi, pernah berhenti sebentar nggak? Terus mikir, kok bisa ya aku lihat diriku sendiri di dalam cermin? Nah, ini ada hubungannya sama kekuatan super cahaya yang kedua. Kekuatan super nomor 2 adalah memantul. Jadi cahaya itu bisa memantul kayak bola. Kalau kamu lempar bola ke lantai keramik yang licin, pantulannya pasti teratur kan? Nah, begitu juga cahaya pas kena cermin yang permukaannya super halus. Pantulannya rapih, makanya kita bisa lihat bayangan kita. Tapi coba lempar bola ke dinding yang kasar. Pasti mantulnya berantakan kemana-mana. Cahaya juga gitu, makanya kita nggak bisa ngaca di tembok. Oke, siap-siap buat lihat trik sulapnya cahaya. Coba deh nanti di rumah, ambil gelas bening, isi air, terus masukin sedotan. Perhatiin baik-baik. Loh, kok sedotannya kelihatan bengkok atau patah ya? Apa sedotannya rusak? Tentu saja tidak. Ini adalah salah satu kekuatan super cahaya yang paling menakjubkan. Nah, kekuatan super yang ketiga ini namanya pembiasaan. Pembiasaan itu adalah jurus cahaya buat membelokkan dirinya sendiri. Jadi, setiap kali cahaya pindah medium, misalnya dari udara yang lebih ringan ke air yang lebih padat, dia akan sedikit berbelok. Jurus inilah yang sedikit menipu mata kita. Jadi, cara kerjanya begini. Cahaya yang datang dari bagian sedotan yang di atas air, itu kan langsung lewat udara ke mata kita. Lurus-lurus aja. Tapi cahaya dari bagian sedotan yang ada di dalam air, dia harus keluar dulu dari air, baru ke udara sebelum sampai ke mata kita. Nah, pas di perbatasan air dan udara itu, cahayanya membengkok. Makanya sedotannya jadi kelihatan patah. Hebat banget ya triknya cahaya. Wah, luar biasa ya. Ternyata cahaya yang kita lihat setiap hari itu punya banyak banget kekuatan super. Ayo kita ingat-ingat lagi, apa saja rahasia cahaya yang sudah berhasil kita bongkar hari ini.
Jadi, ingat ya teman-teman, cahaya itu super keren. Dia bisa jalan lurus, bisa nembus kaca, bisa mantul di cermin kayak bola, dan bisa membelok pas masuk ke air. Semua keajaiban ini ada di sekitar kita setiap saat, setiap hari. Nah, sekarang ada tantangan seru buat kalian, jadilah detektif cahaya hari ini. Coba deh cari semua kekuatan super cahaya di sekitarmu. Perhatikan bayanganmu waktu bermain, bercerminlah, atau coba lakukan percobaan sedotan bengkok. Dan yang paling penting, setiap kali kalian melihat keindahan cahaya, jangan lupa bersyukur ya kepada Allah Ta'ala yang sudah menciptakan semua ini untuk kita. Sampai jumpa di petualangan ilmu lainnya.